Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, partisipan yang pertama yang akan kita hadirkan adalah seorang pria yang mengaku hidupnya tertekan akibat perilaku sang istri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam, Mas. Informasi yang kami miliki, Bapak tertekan akibat perilaku sang istri. Betul, Mas Bayu. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Begini. Saya merasa rumah tangga saya sudah nggak sehat. Istri saya banyak menuntut. Ya. Lalu? Kadang-kadang tuntutannya tidak masuk akal. Seperti misalnya gimana? Ya, melihat kondisi rumah tangga saya, pekerjaan saya, penghasilan saya, permintaannya terlalu berlebihan begitu, Mas. Jadi apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Saya pengen nikah lagi, Mas. Ya. Bukan artinya nanti akan ada tuntutan baru, Pak? Ya, barangkali istri yang baru nanti bisa membahagiakan saya. Oh, jadi sebenarnya Bapak nggak apa-apa dituntut asal mendapatkan kebahagiaan. Dan itu nggak Bapak dapatkan dari istri Bapak yang sekarang? Begitulah kira-kira, Mas. Sudah coba dibicarakan ke istri? Saya sudah mencoba menasihatinya. Tapi sepertinya dia keras hati. Soal keinginan Bapak menikah lagi ini? Saya memang tidak membicarakan sama dia. Saya pikir kalau saya harus minta izin sama dia, pasti dia tidak akan mengizinkan, Mas. Sudah pernah dicoba? Belum, Mas. Oh, oke. Jadi Bapak datang ke sini harapannya untuk apa ya? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Saya ingin nikah lagi. Calonnya udah ada? Sudah ada, Mas. Baik. Saya akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Kita sama-sama dengarkan pendapat beliau bagaimana mengenai masalah ini. Dan apakah bisa mendapatkan apa yang Bapak harapkan atau tidak, nanti kita tanya. Langsung saja kalau begitu kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sofyan, dengan tanggal lahir 14 Oktober 1967, mendiami nomor rumah 65. Sosok yang tidak pernah merasa puas akan apa yang sudah ia dapatkan. Saya melihat sifatnya yang tidak pernah puas, membawanya ia menjadi orang yang diselimuti hawa negatif. Di sini saya juga melihat sebuah kejanggalan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini yang perlu ia berhati-hati. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini dengan Bapak Sofyan. Betul, Mas. Dengan data tanggal lahir 14 bulan 10 1967 dan nomor rumah 65. Betul. Bapak Sofyan ini merasa tertekan oleh istrinya karena terlalu banyak menuntut dan tidak bahagia. Untuk itu dia menginginkan untuk menikah lagi. Menikah lagi. Tapi memang permasalahannya Pak Sofyan ini belum minta izin dengan sang istri. Kalau dari sisi kemampuan,
beliau merasa sudah cukup mampu dan bisa bersikap adil kalau memiliki istri lagi. Tapi sayangnya sampai saat ini belum pernah dibicarakan ke sang istri. Datang ke sini harapannya sebenarnya saya ingin menikah lagi, begitu kata beliau. Tanggapan kamu gimana, Roy? Ya saya ingin menikah lagi tuh konteksnya bagi saya besar sih dan luas. Maksudnya nikah lagi ini karena memang kebutuhan hasrat kamu kah? Atau memang rakus? Atau memang ada satu perjanjian yang harus dilakukan menikah lagi seperti itu? Sebabnya apa, Pak? Ya begini, seperti yang saya sampaikan ke Mas Bayu tadi, bahwa selama ini istri saya banyak sekali menuntut. Kadang-kadang dia tidak menuruti nasihat saya, Mas. Bayangkan saja, setiap saya pulang kerja, kadang-kadang tidak ada makanan di rumah. Harusnya kan suami pulang kerja, makanan sudah tersedia. Kadang-kadang saya harus masak sendiri. Bapak tapi Bagaimana sudah itu? merasa memberikan nafkah. Sudah. Lahir Semua Nafkah- penghasilan saya kasih ke Nafkah dia. lahir dan batin. Penghasilan diberi semua. Rasakan lagi kehangatan, Iya. waktu kebahagiaan baru menikah. Iya, terus saya lihat kok Sofian orangnya bosenan ya. Oh, Ini istrinya. Pak, ini yang istrinya Pak Sofyan itu yang mana? Ya Allah, Hah? banyak banget. Pak, ini istrinya ada 5. Iya betul, Mas. Ya pantas aja kagak. Dia mau kawin lagi pantas aja. Udah nggak Pak. boleh. Ya nggak sih? Udah 5, Udah 5 mau nambah 1. mau nambah 1 biar 6, Pak. Betul, Mas. Bukannya setahu saya memang ada hukum soal poligami, tapi kan cuma 4. Dan sekarang setelah 5 ini mau nambah lagi 1. Iya, Mas. Karena Astaga. ya saya sampaikan Mas Bayu tadi, semuanya sudah nggak bisa diatur, Mas. Nggak bisa diatur gimana sih, Mas? Enak aja. Mas tuh yang nggak teratur. Apa ya Lagi kamu lihat mau kita aja nikah? nggak gerbang. Nah, ini aja udah mau nikah lagi. Nah, ini aja udah mau nikah lagi. Nggak telat. Saya mau nanya nih, tunggu ladies tenang dulu. Datang masa cakep. Kita pikir kita tuh istrinya yang kedua gitu. Iya, ini saya pikir Bapak mau menikah untuk istri yang kedua, Pak. Ternyata Saya ini nggak tahu untuk istri yang ke-6. Salah sih di bapaknya ya. Pak, yang mungkin waktu baru menikah akhirnya sering di tempat Mbak Tara. Tapi yang mungkin Mbak Rifka nih yang kelima ya, sering di tempat Mbak Rifka ya? Iya sering. Boleh pakai mic-nya. Lebih sering di tempat Mbak Rifka. Iya, si Papi lebih sering sama saya. Si siapa? Manggilnya Papi. 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 Tapi kita ini semua loh satu rumah. Satu rumah. Sekarang tinggal satu rumah. Iya, Mas. Satu rumah, Mas. Ya kita nyoba aja supaya baik-baik gitu ya. Pakai mic. Gimana, Mbak? Kita nyoba baik-baik aja di depan papa, tapi kenyataannya kita tuh bertahan gitu loh. Hati tuh nggak bisa nerima kalau papa tuh punya istri sampai 5 begini. Yang pertama saya mau tanya, Mbak Nisa, boleh pinjam mic-nya? Ya kalau sama aku istri pertama itu udah sama sekali udah nggak, jarang tidur di rumah. Oh.
Karena demi anak ya, aku bertahan gitu. Mbak Nisa panggilnya apa? Mas, Beda-beda ya. Kalau Ini- yang kedua Mbak Tara manggil tadi Papa. Papa, iya. Mbak Dina manggilnya apa? Mbak Dina manggilnya apa? Aku manggilnya ayah. Ayah. Kalau Mbak Arnita manggilnya Saya abang. Abang. Macem-macem ya. Karena ya gitu. Waktu pacarannya tuh dia tuh bisa banget itu mengolok-olok saya. Boleh pakai mic, pinjam dulu. Dioper aja, dioper. Gimana? Jadi manggilnya apa? Abang. Abang. Iya, manggil saya Yayang waktu pacaran. Kalau sekarang? Ya sekarang sama aja jadi kayak mama-mama gitu dipanggil semuanya rata ada. Oh, Bapak manggil ke semuanya Mama. Iya mas. Oh. Saya merinci pada satu hal. Mungkin Pak Sofyan ini berkemampuan lebih untuk membiayai istri-istri seperti itu. Jadi ini perempuan-perempuan ini sebenarnya dinafkahi awalnya dijanji dan diiming-imingi secara materi Iya ya. betul diiming-iming emang gitu. Waktu pacaran juga begitu. Nanti saya beliin inilah, beliin itu lah, beliin Waduh. mobil. Apa kenyataannya mobil? Boro-boro ada mobil. Hidupnya aja kayak begitu. Kita aja makan. Ya kadang ada, kadang-kadang enggak gimana? Kayak gitu. Punya anak dikasih lah. Saya kan nggak punya anak, gimana? Ya siapa suruh? Ya. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Makanya usaha dong biar punya anak. Sebentar, sabar. Ibu-ibu, Mbak. Silent please. Mbak. Harusnya diperhatiin juga saya. Zamannya anaknya aja selalu diperhatiin. Iya, Mbak. Sekarang punya anak jadi anak. Tenang. Saya boro-boro diperhatiin juga enggak. Oke, Siap. Mbak Rifka, satu rumah suka kejadian kayak gini nggak nih? Kalau kelihatannya sih emang baik-baik aja kalau di mata orang. Ribut-ribut cekcok kayak begini sering Ya nih di sering rumah? juga. Ya masalah makan lah, masalah mandi lah, masalah ini. Anaknya lah berecetan kemana-mana kalau misalnya lagi nggak ini Hah? ya lagi kemana-mana. Saya juga pusing sebenarnya, pengennya pindah gitu jauh. Tapi disatuin rumah terus. Saya mau tanya sama Mbak Rifka sebagai istri yang paling muda nih, boleh disampaikan? Mbak Rifka, waktu menikahi Mbak Rifka, itu Pak Sofyan ini mengaku nggak bahwa sudah punya 4 istri sebelumnya? Nggak tahu saya sama sekali. Makanya kaget. Ini kalau di meja makan ya, Hah. ini kumpul semua satu meja makan. iya. Iya. Semua. Iya. Kadang kumpul, kadang enggak sih. Iya. Tergantung saya juga. Kalau lagi kesal kita nggak mau Yang gabung. duduknya paling dekat sama Pak Sofyan yang mana? Ini biasa Ya yang dia. biasa, yang muda. Selalu Yang sama muda. yang muda. Gini Mbak, saya mau tanya sama yang Mbak Dina. Mbak Dina waktu pertama kali diajak menikah, Pak Sofyan seperti apa sih di mata Mbak Dina? Dia orangnya baik, Pak. Ke orang tua saja perhatian. Sudah tahu kalau Pak Sofyan sudah punya 2 istri sebelumnya? Belum. Tahunya kapan? Tahunya ya sesudah mau lamaran dia bawa istri pertama sama istri kedua. Kalau lamaran kan masih bisa menolak untuk ambil keputusan, kenapa mau? Ya akunya udah telanjur sayang, telanjur cinta. Jadi mau aja itu jadi yang Ya, ketiga? takut malu-maluin orang tua kan kalau Ya, udah karena kalau nggak mereka jadi. itu udah hamil duluan. Oh. Gitu. Iya. Enggak, kata siapa kamu duluan? Ya, udah bilang aja, udah hamil duluan. Si ayah itu pengen nikah sama aku karena nggak puas sama dia. Enak aja nggak gitu, puas sama itu. saya. Oh, gitu. Sama Itu saya udah tuh hamil sehari bisa duluan. 5 kali. Apanya? Sampai punya anak hamil 2. Saya bilang juga nggak puas. Jarang-jarang. Ya sekarang udah jarang-jarang dulu tuh. Kalau nggak bisa muasin, jangan begitu. Ya udah saya udah puasin Nggak bakal dia, cuma kawin dianya lagi aja kalau yang dia puas sama merasa kamu. saya Nih, nggak nih, asik nih, kalau nih, nggak puas nih. ngapain dia kawin sama saya. Nih, ya kan masing-masing puas berpikir ya, kalau nggak puas ya, kalau puas kenapa dia minta kawin lagi? Iya. Ya, nah sekarang nih Pak Sofyan mau Ya. kawin lagi berarti nggak Ya, Mas puas Bayu bisa sama lihat kan? Bisa lihat. ibu-ibu semua. Di sini aja ngomongnya pada kayak begitu. Di rumah pun begitu mas. Saya jadi pusing mas. Papa tuh selalu ngerayu-ngerayu ya kalau Giran di kamar. Giran di sini aja. Ini ngomongannya kayak begini. Gimana sih Papa? Tapi Nggak saya mau bener tanya Pak, banget. Merasa kalau nggak puas. mau kawin lagi sama yang keempat atau yang kelima, minta izin nggak sama yang sebelumnya, sama istri tua? Minta tapi agak maksa. Minta izinnya sama satu-satu nih. Iya. Kalau saya mah enggak mas, waktu itu dibilangnya katanya dia duda, dia kan nikahnya ke kampung saya. Oh. Makanya waktu dibilangnya saya mah duda. Kalau lagi pertama kali Pengusaha. dia lagi sama saya sendiri, dia bilang dia mau nikah lagi, dia bilang kurang, dia bilang dia
ya ibaratnya dia bisa nafkahin, dia bilang gitu kan, dia adil. Oke lah, nggak apa-apa, aku terima apa adanya. Nah tapi kalau sampai terus akhirnya nambah lagi, aku juga gimana ya? Kok ini orang kayak gini dikasih sekali minta nambah lagi. Udah 5 ya. Iya, Mbak Nisa kan orang yang mungkin paling lama nih kenal sama Pak Sofyan. Menurut Pak Sofyan emang dari dulu karakternya seperti ini? Maksudnya hobi deket dengan perempuan? sering Enggak, merasa dari awal pertama itu pernikahan? enggak. Oh. Pas dia kerjaannya agak menanjak sedikit, dia tuh mulai sombong, mulai sama perempuan gitu. Dan begitu diizinin sekali, keterusan minta izin Iya. lagi. Kenapa dikasih? Ya habis gimana ya? Kalau hanya kita nggak kasih dia marah-marah, segala apa dibanting sama dia. Jadi karena merasa terancam akhirnya dikasih. Ya aku bilang ya udah silahkan aja. Aku udah nggak mau pusing. Si Pak Sofyan ini juga terancam juga dengan kesehatan juga ya. Kalau misalnya lagi jantungnya juga pasti akan memompa lebih banyak lagi. Bisa ada masalah di situ kamu lihat ya? Iya, karena juga banyak banget yang harus dipenuhin. Iya, pusing juga. Itu tadi Pak Sofyan bilang katanya alasan untuk dia mau menikah lagi karena istrinya tidak melayani dengan baik, tidak menyiapkan makanan di meja makan. Gak mungkin kayak begitu. Saya tiap hari masak. Itu yang ngomong. Saya ngelayanin Iya, Mas. dia. Ya memang kadang-kadang ketika saya pulang kerja, saya lihat apa? makanan di meja tidak ada. Ada, makanan selalu ada, kita selalu masak. Oh, Kak. itu cuman alasan Cuma dia alasan aja nyari gara-gara pengen kawin. Pengen pulang tuh minta dipijitin, bangun tidur minta dipijitin, enak banget. Cari aja tukang pijit tuh. Iya. Emang mau nyari bini tukang pijit? Papa mandi minta disiapin air panas. Udah dasarnya tukang kawin Udah kali Pak. masak, udah Tunggu. dibuasin. Tahan. Aku ada pertanyaan. Dari tadi saya perhatikan kelima bininya itu saling menyerang. Tetapi ada satu orang yang tidak, Rifka, yang paling diem. Ya Apakah karena dia dimanja, itu lagi semuanya terpenuhi hamil. dia. Karena dia merasa udah terpenuhi semuanya. Kalau kita kan masih kekurangan. Kalau kita terpenuhi juga kita nggak bakalan seperti ini. Tapi ketika Rifka udah dimanja, tapi dia malah mau minta menikah untuk ke-6 kali. Ngidam lagi kali tuh, Pak. Ngidam pengen kawin lagi. Ya. Ngidamnya kawin Bagaimana Emang pertanggungjawabannya? dasarnya aja yang kayak gitu kegatelan. Kan katanya Rifka yang terakhir dia dimanja karena hamil dan segala macam. Tapi sebenarnya si Pak Sofyan minta kawin yang ke-6 kali kan? Artinya tadi kan, artinya berarti belum puas juga kan? Atau juga mungkin ada kelainan kali ya. Sebentar, ini ibu-ibu semua, kalau Pak Sofyan minta izin untuk menikah lagi, boleh? Enggak, tidak. Enak aja mau kawin lagi. Ini aja kita Ini pernah aja ngomong, udah minta nggak dia, adil. cepet-cepet Ini yang aja. terakhir berarti. Saya tanya, Becek. Ibu Nisa, boleh? Tidak. Kalau Ibu Tara, Enggak, saya tidak setuju. Kalau dia mau kawin lagi, enak aja mau kawin lagi. Ibu Dina, boleh? Saya juga nggak setuju. Kenapa? Ya udah kebanyakan lah, ngapain? Yang segini aja nggak adil. Arnita, Ibu Arnita. Ya enggak lah Mas, kalau misalnya memang adil kita dipilihin satu-satu rumah, mobil satu-satu, ininya semuanya gaji semuanya rata. Ini apaan disatuin rumah begitu mau nikah lagi gimana sih? Taruh di mana sih Pak? Oke, sabar dulu. Sini ya. Kita aja Mbak Rifka, satu Mbak Kan Rifka. ditaruh di sini ya. Tahan, Jadi Mbak pengen Tara. kawin lagi. Ibu, Baik ya. Mbak Rifka, boleh suaminya menikah lagi? Ya enggak. Kenapa? Ya saya lagi hamil gitu. Saya juga baru kagetnya di sini gitu. Ya ada yang berempat ini gitu. Sebelumnya saya nggak tahu sama sekali gitu. Ya jangan sok dah. Tahu kan? Emang. Masa Kita satu tinggal atap serumah, nggak Satu tahu? atap kok nggak tahu sih? Kan kita begini, satu atap. Bilang aja udah puas. Situ baik. Jadi situ maksudnya tinggal di nggak mana? mungkin nggak tahu kalau Pak Sofyan mau menikah lagi begitu. Imut jadi orang. Emang. Waduh. Udah tinggal serumah pernah nggak tahu punya istri 4. Ini saya mau Kamu nanya. cerain udah, aturan mah ngapain kamu? Mau Ini ngaturnya gimana Pak Sofyan? Ya, jadi begini Mas, memang apa ya? Seperti saya katakan tadi bahwa melihat kondisi seperti ini, lihat aja di sini mereka pada mengumbar cuap-cuap, Tahan. membuka aib suami sama sekali. Ini seperti di rumah juga begitu Mas. Apa namanya? Yang satu nyalain yang satu,
yang satu nyalain satu. Jadi saya pusing, Mas. Terus jadi solusinya nambah lagi, Pak. Ya barangkali dengan nambah satu lagi. Itu bukan solusi, Pak. Kamu itu gimana sih? Saya boleh minta air nggak? Boleh, Jangan saya nggak mau disiram lagi orang nih. Minta air untuk minum. Kan kalau ngomong Saya mau tanya Mbak Nisa. Lima ya? Mbak Nisa bahagia nggak dengan Pak Sofyan? Bahagia nggak, Mbak? Ya pastilah bahagia. Nggak, Ya, saya tanya Ibu diturutin Nisa, Ibu semua. Nisa. Ibu Nisa, Ibu sebagai istri pertama bahagia nggak dengan suami Ibu? Lagi pertama kali bahagia. Yang saya tanya sekarang. Ya sekarang ya habis mau dikata apa ya? Memangnya suami saya udah seperti ini. Ya istri-istri yang mudanya inilah yang kasihan. Kalau kawin lagi, kita udah tua ya, nggak masalah gitu. Udah bobrok udah. ya kalau mesin. Pak, Kita udah nggak Enggak juga dong, kita kan harus jaga badan. Enak Tapi aja kan bilang Pak Sofyan ini usianya- Tentang udah tua. Harus Bentar. jaga badan dong. Pak Sofyan kan udah nggak muda lagi ya, usia 52. Itu setiap hari yang dihadapi kondisi seperti ini itu masih kuat, Pak. Ya alhamdulillah masih, Mas. Usia boleh tua, tapi semangat nggak boleh tua. buat apaan? Bohong loyo. Aja udah capek. Enggak. sebentaran doang. Udah. Apanya? Ya kalau sebentaran doang udah. Ya, ini nih Pak. Kalau kayak gitu mah kurang atau Bo, kayak gini nih, Pak. Nih. Tahan. Mbak Rita tolong tahan diri ya. Taman ya harus gitu. Cuci. Tahan, Ibu Jangan Nisa. pikirin mau nikah mulu, Ibu cewek tahan mulu. ya. Pikirin nih kita nih. Ya. Mau perlu saya siram lagi banyak. Tahan, emosinya tahan. Ini sekarang ini kita mau cari solusi. Jadi sebenarnya permasalahannya Pak Sofyan mau menikah lagi. Gimana Keenam. tanggapan istri-istrinya? Enggak. Kita aja udah kekurangan Kalau semua. resikonya Pak Sofyan nikah siri di belakang ibu-ibu semua gimana? Tetap nggak setuju. Nggak boleh. Enggak. Tapi masih mau tetap sama-sama tinggal serumah. Ya, asal bisa berlaku adil, kita tetap bertahan aja. Pak Sofyan, gimana Pak Sofyan? Ini istri-istrinya nggak mengizinkan, Pak. Ya apa boleh buat kalau emang nanti mereka semua nggak mengizinkan, saya ceraiin semua. Saya Apa ya? Ceraiin Papa semua. mau dicerai, mau Saya nyerahin udah pusing kita. mikirin kalian semua. Segampang gitu ayah mau ceraiin kami. Nggak gampang ya, nggak gampang Papa menceraikan kita semua ya. Oh, laki-laki kan Karena gampang, Papa tinggal bilang harus- cerai udah cerai. Ya, Itu- udah cerai, itu- tapi kan harus membiayai kita semua. Kita nggak didiamin aja. itu Mbak Rifkanya lagi hamil loh, Pak. Pakai mic-nya, Pak. Iya, Tapi Rifka. nggak mikir apa. Enak aja. Cerai-ceraiin aja. Lagian sebenarnya nih masalah sumber masalahnya tuh dari si Sofyan sendiri lagi. Nih ya logikanya si Rifka ini kan yang dimanja konon, tapi lagi hamil nih. Nah dia udah berencana untuk nikah ke-6 kali. Itu dia. Artinya tidak ada rasa perasaan manusiawi terhadap perempuan dong. Tuh. Bener gak sih? benar, Harga perempuan Ya kan? seharusnya. Ini masih hamil nih. Tapi kamu udah mengucap mau menikah ke-6 kali gitu, minta izin. Itu artinya kamu memperlakukan mereka sebagai budak wanita kan? Nggak pernah merasa puas ya jadi Iya. orang. Tapi saya pusing, Mas. Pusing bukan solusinya menceraikan kita semua. Pusing mau nyari bini lagi. Lihat kalau kita. Pak Sofyan. Saya sampai bingung mau ngomong apa, Pak Sofyan. Kalau misalnya nih, kan sejauh yang kita tahu ya, dalam hukum itu kan diperbolehkan memang poligami, tapi cuma 4. Kalau Bapak mau menikah artinya harus ada 2 orang yang dicerai. Siapa kira-kira yang akan Bapak lepas? That's a good question. Ya, mungkin Saya yang pertama. Saya Ibu udah yang muak. 1, 2, 3, 4. Saya udah muak. Daripada Bapak kita jadi kayak mau nyerahin gini. kita berempat. Ya nggak bisa Nggak tuh bisa ya. dong Pak. Aku ada anak ya. Tentang dia
hamil terus nggak diceraiin. Saya nggak mau. Lebih baik kita Terus cerai. Lebih baik kita diceraiin. cerai. Kalau mau cerai Tapi semuanya dia harus cerai. ngebiayain Kalau mau cerai. anak-anak kita. Harus ngebiayain. Nggak boleh lepas tangan. Lebih baik kita cerai daripada kita seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau cerai nggak apa-apa, asal jangan saya. Kenapa Apa-apa, Mbak? biarin. Soalnya kan saya nggak punya anak. Jadi kalau mereka kan kalau misalnya dia punya harta kan ke anak-anaknya. Kalau ini ke saya sendiri, jadi nggak kemana-mana. Tapi nggak tahu deh harta apa nih dia punya. Lah iya itu dia apa yang dia... Ya ada lah dikit-dikit paling Pak. Padahal kamu tadi paling menjelek-jelekan si ayah. Ya biarin kalau kalian semua cerai nggak apa-apa, biarin. Asal ini ke saya nggak apa-apa. Saya Iya. ngalah. Saya ngalah nggak apa-apa. Kamu tuh udah bilang Saya udah biarin jelekin aja. ayah, Saya kan nggak punya jangan anak. Kalau jelekin. kalian kan ada anak semua, saya nggak ada. Ya mentang-mentang nggak punya anak terus jadi biar hartanya ke kamu iya, semua. biarin aja ke Ya, saya. sembarangan aja. Ya. Kita punya anak, kita harus juga dapat dong. Ya enggak lah, kan kalian yang mau minta cerai. Kalian mau kan cerai? Enggak, Saya nggak mau. Dia tadi bilangnya mau. Kenapa Enggak. sekarang nggak mau? Yang itu aja mau. Kamu mau kan? Ya, mau ngebiayain enggak? Dia nggak biayain. Berarti dia mentingin harta, Saya- bukan sebentar. bicara. Kalau dia dikasih harta baru dia mau diceraiin. Kalau enggak dia nggak mau. Ibu. Jangan dari saya cewek matre lo. Oh, biarin aja mau makan. Enggak kayak terserah. Ibu-ibu, sebentar saya mau tanya ya sekali lagi. Ibu Nisa kalau misalnya emang dicerai sama suaminya, Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu Tara, Enggak. kalau Ibu Dina, Enggak mau. Ibu Dina, Aku bersedia asal dia membiayai anak-anak aku. kalau Ibu Arnita, Enggak. Saya enggak. kenapa? Ya saya kan nggak punya anak. Kalau mereka kan udah anak semua. Saya nggak ada keturunannya. Oke, kalau Ibu Rifka, kenapa? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya lagi hamil. Kenapa? Lagi hamil muda. Wah, hamil muda jadi manja, hamil muda. Udah cerai mah cerai aja, ngapain sih pakai hamil Rah, anak? yang kamu yang nggak punya sebentar, anak sebentar. cerai. Kamu nggak bisa ngasih keturunan. Saya mau tahu ya, saya mau tahu. Ibu-ibu ini mau tahu nggak sebenarnya Pak Sofyan tuh cintanya sama yang nomor berapa? Mau tahu nggak? Tahu. Mau tahu nggak tapi? Ya boleh. Jangan suruh saya tanya ya cintanya ke berapa. Karena Pak Sofyan sama sekali memperlakukan perempuan-perempuan ini sama aja. Cintanya jadi nggak ada yang true love. Oh. Nggak ada cinta sejati di 5 orang ini. Jadi benar-benar nggak cinta sama kita. Hanya Ya Allah, Papa. Nih ya, dia Cuma aja lagi omongannya doang ya. Dia aja lagi hamil, dia pengen Cinta nikah. makan tuh. Enak banget. Tuh kan nggak mau dicerai, tapi Waktu dia nikah paling aja. Waktu membangkang. pacarannya dia pinter banget ngerayu-ngerayu, dapet ini, dapet itu, ntar ngomongnya Kalau dia balik, cinta, balik. dia kalau dia cinta, dia akan memperlakukan kalian secara adil, tidak mengeluh dan tidak akan ada istri yang keenam. Seperti itu. Dan tidak ada perdebatan seperti ini. Mereka omongannya pasti akan sama. Dia orang baik, dia selalu sama rata bagiin ini dan itu. Tapi yang terlihat di sini kan kacau berantakan. Dia tuh nggak siap sebenarnya untuk banyak istri, tapi dipaksain. Jadinya kayak gitu. Dia tuh nggak siap sebenarnya untuk banyak istri, tapi dipaksain. Jadinya kayak gitu. Urusan ini sama urusan bawah nggak sinkron. Kelihatan kok kalau mereka benar-benar bahagia, mereka nggak akan saling argumen di sini. Malahan yang lebih lucu, dia mau cari istri ke-6 buat solusi. Hah? Itu kan aneh. Iya. Itu yang kasihan, saya bukan yang lain gak kasihan ya. Saya prihatin dengan kondisi ibu-ibu semua. Tapi Iya. Mbak Rifka ya terutama lagi hamil muda dengan kondisi seperti ini. Lagi hamil tapi suaminya mau kawin lagi. Itu Iya, pasti coba bayangin. tertekan. Emang suami nggak tahu diri. Kayak Kaget gitu kan? tuh. Dan itu Orang- belum lagi tekanan dari istri-istri yang 1-4. Maunya tuh dilayanin semua mas gitu maunya. Tuh kalau misalnya diranjang tuh bareng-bareng gak sih misalnya? Soalnya saya juga nggak mau lah, enggak Gigi lah. juga bekasnya. Nggak Ya mau. sendiri-sendiri. Ya di kamar masing-masing kan kita Habis punya dari 5 situ, kamar. Pindah. Berangkat ke sini. Enggak, mamanya hari apa gitu. Dalam satu hari tuh pindah-pindah kamar. Iya. Misal 2 hari sama dia, 2 hari sama dia. Oh 2 gitu. hari nyampur sama kamu. Iya. 2 hari lagi nyampur sama dia. Iya. Ini dia. Padahal Pak Sofyan umurnya 52 ya. Makan telur buaya kali ya. Ya, maksudnya Tangkur. suka-sukanya Oh, itu saya juga tangkur. nggak mau lah kalau satu kamar, apalagi dia jorok mau saya. Enak aja Ya, gue jorok. nggak mau Gue sih cuci. selalu luluran, mandi. Tahu, Mbak. Yang lihat nih gue
Batara. Aja bau. Saya lagi dengan itu tuh. Saya nggak mau banget geling nanti. Yang paling diem si Rifka ya, karena Iya, dia mesti udah si sedih muda. banget. Sedih mau kaget dia karena dia Iya. ngejebak. Waduh, ternyata istri kelima. Kelima, lagi hamil. Lagi hamil, gimana nih? Dia Tambah aja lagi stres tekanan banget. dari istri yang 1 Dan sampai shock 4. terapi lagi adalah tuh dia pegang tangannya. Tapi Ke gimana? 6. Manja. Mau ke 6 bayangin. Mau ke-6, mau nambah. Kenal nggak sama yang ke-6, yang calonnya? Sekarang. Kalau ada nggak saya becek-becek. Waduh, ini dibejak-bejak. Ya, ngapain lagi? Mau ke-6, yang ke-5 aja liatin dulu nih gimana. Mau minta yang ke-6. Lihat aja depan mata saya. Pak Saya Sofyan, mau sekarang dipertahankan yang suka keputusannya membangkang. ada di Pak Sofyan. Ya, Mas. Gimana nih Pak? Apa yang mau akan Bapak lakukan? Ya, apa yang akan Bapak lakukan? Ya kalau melihat kondisi seperti ini, ya jujur saya melihat bahwa keluarga saya sudah nggak sehat, Mas. Sudah nggak sehat, masing-masing dengan tuntutannya. Sepertinya saya harus ya mengakhiri. Lihat aja Mas, di depan umum seperti ini. Tapi Ya karena Bapak pikirannya cuma mau kawin dan kawin. Karena ulah sendiri itu sih. gitu. Ibaratnya banyak uangnya. Mau nikah lagi, win lagi. Keluarganya aja. ini istrinya pada nggak mau dibiayain dicerai, begini. gimana Pak? Mau kawin lagi. Hidup aja masih susah, mau kawin lagi. Ntar minta yang ke-6, udah 6 kita setujuin gitu ya. Ntar kawin Minta ke-7, lagi. ke-8, 9, 10 gitu Kawin iya lagi Pak, jadinya. benar. Udah tinggal bawa tanah aja, pengen minta kawin lagi. Dicuci. Jangan pikirannya kawin melulu. Ya udah gini. Kawin tuh bukan solusi, tahu nggak? Ya ibu nggak bisa ngomong gitu juga. Kan ini ibu juga Ya yang karena kedua. pemikirannya papa tuh maunya kawin itu buat solusi. Biar kita tuh nggak marah-marah. Dan kita diceraiin dan dia jauh-jauh dari kita. Kan maunya dia begitu. Oke. Si Rifka stres ya. Mbak Rifka, kalau Mbak Rifka sendiri maunya gimana? Boleh ceritain, menggunakan mic. Ya sebenarnya saya nggak mau, itu sekarang serba salah gitu. Ya, karena udah kalau tahu kayak gini sebelumnya nggak mau. Tapi kalau kita lihat Mbak Rifka paling banyak perhiasannya ya. Ada cincin, Ya iyalah dimanja. Dasar kompor loh. Dia mau apa aja pasti dibeliin. Minta ini dikasih, minta itu Itu dikasih. Kalau kita minta itu nanti dulu ya Ma, saya cari uangnya Ini dulu. kan karena lagi hamil, lagi begini bawaan dede. Bawaan dede apa dede? Lupa, maksudnya buat dede. Ya udah gini, Roy, solusinya apa menurut kamu, Roy? Saya berharap si Pak Sofyan udah nggak menikah lagi, udah cukup di maintain ini aja, terus lebih adil lah dan lebih banyak ininya materi yang bisa dibagi. Sebenarnya saya lihat otak-otak mereka money oriented juga sih. Lebih ke cinta. Iya, lebih ke kebutuhan juga gitu, kebutuhan materi ya kan? Ya iyalah hari gini nggak butuh uang. Tapi kalau Siapa kebutuhan juga yang materi nggak kan butuh? sebenarnya artinya bisa digantikan oleh orang lain yang bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan. Betul nggak? Isi, cuman kita gimana ya, namanya kita udah ibaratnya suami istri kan ibaratnya yang menjaga juga gitu. Lagi juga kasihan Ada aja anak. Kalau kita sebenarnya. cerai, ntar anak-anaknya gimana? Jadi ini Kan ngaturnya kasihan gimana? mentalnya. Gimana? Hari Senin siapa hari Senin? Ya nggak digituin juga kan? Selasa. Enggak, kadang-kadang. Kalau dia lagi mau Ter- aja, kalau kadang enggak ya enggak. Kadang Ya. kebanyakan yang ke ini nih. Nggak, karena kan kalau misalnya nih ya, ini ada 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti nambah 2 lagi dong. Nggak boleh. Mas Bayu enak aja sih bikin manas-manasin. Ntar dia minta nambah 2 lagi gimana Mas Bayu? Nggak, ya udah gini, Nggak boleh gini. gitu dong Mas Bayu. Ya mohon maaf ya. Kalau gitu gini, ibu-ibu. Itu kan berarti nyari solusi biar dia bisa hari Kawin Sabtu, lagi, 2 Minggu. Gini, sekarang semua keputusan ada di Pak Sofyan ya. Pak Sofyan tadi seperti Roy bilang, ini istri-istrinya mencintai Bapak. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa mereka memilih bertahan. Tapi sekali lagi kami kembalikan keputusannya di tangan Bapak. Kalau Bapak merasa memang sudah mampu bisa memberikan kebutuhannya, tadi seperti ada yang dibilang ya udah oke, saya mau dicerai tapi penuhi kebutuhan anak-anak saya. Itu artinya kan udah ada syarat yang diajukan. Oke, dipisah asal dipenuhi syaratnya. Sekarang semua keputusan ada di tangan Bapak. Harapan kami mudah-mudahan beliau-beliau ini wanita yang harus dihargai harkat martabatnya. Iya. Ya, gini Mas, namanya sebagai suami,
apa ya? Saya juga ingin dihargai, dihormati sebagai seorang suami. Dengan apa yang sudah saya berikan, nafkah lahir, nafkah batin. Ya jangan terlalu banyak menuntut lah menurut saya gitu. Apaan? Gak salah dengar. Nafkah lahir batin udah terpenuhi. Boro-boro. Begini, seorang suami itu memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Ya kalau mampu. Kalau mampunya cuma segitu ya terima. Jangan banyak menuntut begitu. Orang muda apanya yang lahir batin? Nah, apa kebutuhan lahir terpenuhi. Nah, kenapa Bapak minta cari lagi yang baru lagi? Ya udah. Ini mudah-mudahan ya. Ini kan disaksikan oleh banyak orang ya. Ini Dan kan dalam bulan suci Ramadan juga ini lagi. bulan baik. Bulan ya. baik. Wah Pak, kalau Lebaran pusing banget pasti Bapak ya. Harus lah. 2, 3, 4. Tapi seandainya ya bisa. Ini seragam semua kan nih kalau Lebaran? Iyalah seragam harus. Seandainya kalau misalnya ini bisa ditata dengan baik ya, dirembukin misalnya pas lagi acara gathering dan event Lebaran, mereka bisa baik dengan baju yang sama, kemudian mereka silaturahmi, ya, aku rasa bagus juga kan. Gitu. Terus masak apa tuh opor segala macam mereka nyiapin dan keluarga besar seperti itu misalnya. Ya. Oke, Aku rasa bagus. terakhir ada yang mau disampaikan Pak Sofyan buat istri-istri Bapak? Ya, jadi begini Mas, harapan saya sebenarnya cuma satu. Yaitu? Saya sebagai seorang suami sudah mencoba untuk berlaku adil, baik nafkah lahir maupun batin. Ya, tetapi namanya mungkin manusia ya, perempuan-perempuan ini kan kadang-kadang banyak tuntutan gitu loh. Satu dikasih, satu merasa iri. Yang satu dikasih, yang lain juga merasa iri. Jadi saya pikir begini, kebahagiaan rumah tangga itu terutama sebagai seorang suami tergantung bagaimana istrinya. Kalau misalkan suami pulang kerja capek, ya bagaimana memperhatikan suami, begitu. Iya. Minta diperhatiin. Ya Kurang udah. apa Pak kami semua memperhatiin Papa? Ya udah. Belain, bilangnya begini begitu enak banget yang ngomongnya. Ya Tiap udah, hari ini kita perhatiin, sekarang masih gini ya, kurang juga. keluarga Bapak sebentar lagi akan kehadiran satu anggota baru yang sekarang ada di rahimnya Mbak Rifka. Ya, jadi mudah-mudahan ini sekarang masalahnya bisa fokus ke kelahiran yang bayi dulu. Kalau saya boleh kasih saran sih Pak, sepertinya ya apapun rencana Bapak, yang penting sekarang tuh fokus ke calon jabang bayinya. Iya. Dan kebahagiaan. Atau tidak. Masih ingin kawin lagi untuk yang ke-6 atau tidak? Saat ini saya fokus untuk rencana kelahiran putri saya. Jadi nggak mau kawin lagi? Entah nanti. Aduh. Entah nanti ya. Ya udah oke. Ya Udah selesai. Terima kasih Pak Sofyan, Ibu-ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan menuju Terima rumahnya ya. Ibu boleh meninggalkan studio, Bapak boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik buat kebahagiaan ibu-ibu. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusinya. Mohon maaf kami tidak bisa bantu banyak. Mbak Rifka, mudah-mudahan sehat terus ya. Makasih Mas Bayu. Untuk ya Ibu. Terima Ya, terima kasih Mbak ya. Oke, makasih. Bye-bye. Terima kasih, Bersikaplah secara adil dalam hal apapun, karena semua itu akan berdampak pada kebahagiaan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu diselimuti kegelisahan karena jauh dari sang ibu. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Santi. Mas Don, Om Sofyan, partisipannya di mana? Oh nggak ada. Sini, bukannya di rumah, malah keluyuran. Jangan Bapak, aku tak mau. Ayo pulang. Tidak. Kenapa ini buat malu aja? Tidak. Ayo pulang. Aku pulang. Cepat. Tidak. Ngapain di sini? Bukannya tunggu papa pulang kerja. Ayo pulang. Aku sudah tak tahu. Ayo. Ini partisipan ya? Ayo. Sebentar, Pak. Ibu, Bapak, Ayo pulang. Bapak, sebentar, Pak. Sebentar. Apa mas? Sebentar, Pak, sebentar. Ayo pulang. Sabar. Mas Don, ini partisipan ya? Ya ini partisipan. Ibu,
Ibu, ini... Mas, gak usah ikut campur urusan saya. Ini istri saya, rumah tangga saya. Iya, saya minta maaf Bapak ya, saya minta maaf. Tapi ini sebenarnya ada apa masalah ribut-ribut di sini? Kalau kita Saya nggak mau dia di sini. Loh, ini kan Ibu udah daftar jadi partisipan kan ya? Iya. Ya, artinya ada konflik, ada masalah yang mau Dia nggak pernah pergi diselesaikan. sama saya, Mas. Saya nggak inginkan dia di sini. Aku sendiri yang mau. Tidak, ikutin Papes pulang. Tidak, Bapak. aku yang mau. Ayo. Roy, Itu ini ada apa ya? ribut aja. Ini Bapak suami istri? Iya. Aku sudah nggak tahan sama dia. Nah, nggak tahan kenapa? Itu ibu informasi yang kita punya katanya ibu merasa tertekan. Iya. Aku sudah nggak tahan sama dia. Ini, Dia sudah terlalu. ini suaminya. Iya. Ya terus kenapa Bapak? Mama bilang apa sama mereka? Ya biar keadaan kok, kenyataan. Kenapa? Keadaan apa? Ayo, sekarang kita pulang. Tunggu, sabar Bapak ya. Tenang, sabar. Saya kirim energi positif. Tenang, sabar dulu. Nggak bagus buat kesehatan ini juga. Ya, Coba Bapak pelan-pelan tenang. diceritain. Ya, kita bisa tenang, kita bisa bisa ke studio. Boleh, dia ke dalam, Mas. Oke. Tapi saya juga ikut di sebelahnya karena saya ingin tahu apa yang bakal diceritakan semuanya. Gimana Roy? Tidak Nggak usah. apa-apa. Boleh. Ngapa Papa ikut? Ya udah. Kalau ya. nggak ada boleh, urusan. kita pulang. Ibu Santi, kita panggil dengan nama samaran Ibu Santi ya. Ibu Santi, boleh tenang dulu. Sekarang sama-sama kita ke dalam ya. Kita ke dalam studio ya. Bapak boleh tenang juga Pak ya. Tenang dulu, ya. Oke. Yuk, baik. Yuk kita ikut ke dalam ya. Silakan. Dipakai maskernya dong, Mas Don. Ini dua, minta tolong. Udah dipasang maskernya ya. Sambil jalan masuk ke dalam. Awas Silakan. kita macam-macam ya, Pak. Iya, sabar ya Pak ya. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asri, dengan tanggal lahir 21 Agustus 1989 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita pekerja keras dan mudah terpengaruh orang lain. Masa lalu yang pahit hingga membuat ia menyesal sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya kebahagiaan dari diri Asri. Entah mengapa, di sini saya melihat adanya ketidakberdayaan pada dirinya sehingga ia selalu dikelilingi penyesalan. Dan menurut mata batin saya melihat adanya tindakan kekerasan dalam keluarga. Ini Bapak maskernya ada. Boleh minta kursi lagi? Sofian satu. Bapak silakan duduk Pak. Penyebab keributannya apa sih sebenarnya tadi? Ibu Santi mungkin bisa cerita nih. Iya. Saya mau Apa yang dengar terjadi sebenarnya versi sih, Bu? satu orang dulu ya. Versi dari Santi dulu deh. Ya dia karena dia terlalu kejam mulutnya. Terlalu kejam. Iya, Kejamnya ini maksudnya gimana? perhitungan masalah keuangan. Oh, kejam masalah keuangan. Bukan Iya. KDRT tapi kan? Sama. KDRT juga? Iya, Oh, kejam masalah keuangan. Bukan Iya. KDRT tapi kan? sama. KDRT juga? Iya. Mas, aku mau izin kerja dulu ya. Nggak ada kerja-kerjaan. Saya sudah bilang jangan masuk kerja. Ngapain kamu mau ke sana? Hah? Ketemu laki-laki lain, genit-genitan. Lah, kalau aku nggak kerja, kita mau makan apa, Mas? Nggak usah beralasan nih. Kalau cuma mau genit-genitan sama cowok di sana di tempat kerjaan kamu. Hah? Ingat nggak? Kamu itu di sini saya yang berhak menentukan kamu kerja apa enggak. Hei! Kamu ngebantah. Jangan ngebantah. Masuk kamar kataku. Masuk! Enggak! Kamu ngerti nggak? Ya tapi... Tapi apaan? Hah? Mau ngeles apaan kamu? Di sana aku cuma kerja doang, Mas. Nggak ngapa-ngapain. Ingat ya, ingat. Saya ini suami kamu. Saya yang
lebih berhak menentukan kamu bisa kerja atau enggak. Kamu apaan sih? Hah? Mau apaan kamu? Kamu mau ah? Hah? Masih ngelawan kamu? Hah? Masih ngelawan? Hah? Masih tetap nggak mau? Masih tetap nggak mau nurut? Saya bilang sekali lagi, jangan masuk kerja. Jangan masuk kerja! Paham? Aku kan cuma kerja doang, Mas. Aku kan cuma ngelayanin customer doang, profesional kerja doang, nggak ngapa-ngapain, nggak genit-genitan. Masih mau kerja? Enggak, ampun, Mas. Iya, masih mau? Enggak. Masuk! Kamu tetap di kamar. Kamu macam-macam dan membantah. Oke, kita tampung dulu. Untuk masa ekonomi juga pelit. Ya. Betul begitu, Pak. Bapak namanya siapa, maaf? Kita ganti dengan nama samaran ya. Iya. Kita ganti dengan Yasa ya, Pak ya. Ya, Pak Yasa. Baik. Oke. Gimana? Betul begitu, Pak? Bapak kejam soal ekonomi, soal keuangan, dan juga melakukan KDRT kepada istri Bapak. Tidak pernah, Mas. Semua pendapatan pengeluaran saya kasihkan ke istri saya. Ngaku aja lah, Pak. Apa yang harus Papa lakukan, Ma? Memang semua Ngaku kan? lah, jangan suka begitulah kamu. Mian. Mbak Santi, kamu curiga ya Pak Yasa ada istri muda? Ya. Saya membaca pikirannya Mbak Santi. Kamu menduga dan mengira si Pak Yasa nih bermain perempuan di luar dipiara ya, bukan dijajah. Saya tidak pernah punya perempuan lain. Saya hanya satu istri dia. Cuman dia selalu bersama-sama keluarga-keluarganya. Contohnya kayak sekarang. Begitu saya pulang kerja, dia nggak ada di rumah. Coba kalau mas-mas sendiri bagaimana kalau seandainya pulang kerja, istri tidak ada di rumah. Apa yang dalam pemikiran kita coba? Saya kesal, Mas. Tapi kamu abaikan saya. Abaikan gimana, Ma? Kamu nggak pernah negur saya. Saya perlu hiburan. Perlu perhatian. Tapi kamu nggak ada di sisi saya. Kurang apa sih semua Papa kasih Mama? Bisa. Saya udah cukup lelah, letih. Jadi maksudnya gimana nih? Ingin rumah tangga baik-baik tapi lelah? Pengen saya mau akhirin aja. Mengakhiri rumah tangganya? Ya. Yakin, Bu? Insya Allah. Daripada saya siksaan batin. Ini sekarang acara apa sih, ya? Dari tadi saya diinterogasi yang begini-begini. Udah deh, saya mau pulang aja. Ayo lah, pulang. Pak, tahan, Pak. Bapak tahan. Bapak Mas, tahan. saya ingin tahu ya. Saya nggak mau lagi di sini. Saya ingin pulang. Bapak tahan, Bapak sabar ya. Ini kita Sabar. coba cari solusi. Mbak Santi dalam kondisi tertekan. Dan kita ingin bantu istri Bapak sebenarnya. Kalau Bapak emang sayang sama istri Bapak, Bapak juga seharusnya ya merelakan waktunya di sini. Tapi bukan begini caranya, Mas. Bukan dilihat segini banyak orang. Iya. Saya nggak mau semua persoalan rumah tangga saya semua orang tahu. Bapak sabar ya. Sabar. Bapak kan identitasnya kita sembunyikan, dipakein masker, kita kasih nama samaran. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan kita bisa memberikan solusi juga buat rumah tangga Bapak. Bapak nggak mau kan rumah tangga ribut-ribut terus, istri masa tertekan, Bapak tega? Ya. Jadi sekarang, Seharusnya kamu mikir loh. Ngerti keadaan saya? jadi sekarang Mama mau gimana? Mau di sini atau pulang bersama Papa? Aku tetap akan
tetap di sini? Aku akan Yakin? Insya Allah. Oke, lihat nanti. Tahan Pak. Bapak ya. Ini saya ingatkan sekali lagi ya Pak ya. Istri Bapak merasa dia tidak bahagia, ya, penuh kegelisahan hidupnya. Makanya kita mau coba kasih solusi. Kita cari solusi sebenarnya. Mas, sekali lagi ya, Mas, saya minta tolong, Mas. Mas nggak usah mendoktrin saya untuk agar di sini bersama istri saya. Sekarang saya mau pulang, saya mau selesai. Sekarang nggak mau ikut acara-acara ini. Ini acara apaan? Ya, sekali lagi kalau Mas ikut campur urusan saya, Mas berhadapan sama saya. Maksud Bapak? Ya, saya berhadapan sama Mas. Berhadapan Kalau gimana memang maksudnya? Mas mau menghalangi saya untuk pulang. Bayu, jangan terpancing Bayu. Ya kita berhadapan sesama laki-laki. Maksud Bapak berhadapan seperti apa? Kita bertarung. Bertarung kita di sini sesama laki-laki. Baik. Dia bukan level kamu, Bay. Pak, ini kita coba kasih solusi loh. Kalau Bapak emang merasa sebagai laki-laki, Bapak harusnya bisa menjaga perasaan istri Bapak dong. Justru karena dia istri saya, makanya mau saya ajak pulang. Saya mau cerita di rumah, selesai. Masalah rumah tangga saya. Oke, saya tanya ya ke Ibu Santi, mau ikut suaminya untuk menyelesaikan semua masalah ini di rumah? Tidak. Karena dia tidak menemukan solusi, makanya datang ke sini, Pak. Bapak mendingan tenang dulu deh. Saya minta air. Silakan duduk dulu. Kita nggak ada yang maksudnya tuh mau mengganggu atau ikut campur urusan keluarga Bapak kok, enggak. Ini emang ketahuan keras sifatnya ini ya. Jadi Santi dan Yasa banyak banget pertikaiannya gitu loh. Kalau ya saya sih kembaliin lagi ya ke Mbak Santi sama Yasa. Mbak Santi maunya sekarang gimana? Saya mau akhirin aja. Kalau ya, PT juga sih. Iya. Kalau kecurigaan dari perempuan lain, ini belum bisa dibuktikan. Ini masih praduga. Ya. Jadi nggak ada bukti yang Belum ada bilang- bukti yang kuat. Tapi ketika KDRT dan kejam soal uang, ini memang menjadi pokok permasalahan yang semua bersifat normatif di beberapa Jadi masalah utama rumah tangga orang. berkaitan sama ekonomi. Betul sekali. Dan KDRT. Bapak merasa nggak seperti yang disampaikan Mbak Santi ini? Jujur. Tidak, Mas. Semua pendapatan yang saya terima, saya kasih sebagian sama istri saya. Semua atau sebagian? Sebagian sih memang, karena juga untuk kehidupan saya juga. Dan itu cukup menurut Bapak? Saya rasa cukup. Buat Dan Mbak tidak Santi? berkurangan. Bagi Bapak nggak cukup. Bagi saya nggak. Coba berpikirlah deh. Apa coba yang tidak mampu cukupin coba? Oke, sebentar. Soal KDRT gimana? Ya, dia sudah jatuhin talak saya. Udah cerahin saya. Buat apa saya pertahankan rumah tangga ini? Gak ada gunanya kok. Perhitungan dalam keuangan. Bangkit-bangkit, untuk apa saya pertahankan? Bapak melakukan Saya KDRT demi tahu selama ini ibunya di mana? Tidak tahu. Apa alasannya ditempatin di panti jompo, Pak? Nah itu tadi, gitu. Karena ibunya selalu memarahin saya, Mas. Jadi alasannya cuma karena sering dimarahin sama mertua, Bapak tempatin beliau di panti jompo? Dia selalu mengikuti urusan rumah tangga saya.
saya menikah sama dia, sudah berarti sudah milik saya. Apapun yang saya lakukan, sudah menjadi tanggung jawab saya, bukan menjadi tanggung jawab ibunya. Tapi bukan begitu caranya lah. Contohnya apa sih, sejauh mana gitu ikut campur sampai bapak tega melakukan hal seperti itu? Contohnya gini, ibunya mengatakan, kalau pernikahan saya sama dia, hanya karena hartanya dia. Apa betul begitu, Mas Santi? Tidak, salah. Dia terlalu egois dan angkuh. Memikirkan diri dia sendiri. Kalau kamu melihatnya gimana, Roy? Kalau menurut aku dari sisi aku ya, sang Yasa tuh selalu berdalih dan selalu untuk mencari celah untuk itu, karena sebenarnya masukin mamanya dia ke panti jompo dan tidak tahu lagi lokasinya di mana. Kayaknya imagine rasanya kangen kayak gimana. Iya, dipisahin sama. Bener kan gak ada alamat panti jompo ya kan? Itu Tidak kamu ada. tega-teganya. Saya rasa saya berhadapan dengan entah kamu manusia atau bukan, tapi kau tega sekali memperlakukan orang tua, tiba-tiba masukin panti jompo. Udah gitu panti jomponya nggak dikasih tahu lagi. Tapi semua kehidupan mertua saya sanggupin. Tidak, saya tidak setuju. Mohon maaf sekali. Di sini saya melihat ada vision di kepala saya bahwa ini berkaitan dengan harta warisan. Betul. Sehingga, iya, Bay, saya curiganya ke arah sana, Bay. Dia memasukkan ibunya ke dalam panti jompo, tapi tidak terlacak. Kemudian dia pelan-pelan masuk untuk warisan sang Yasa. Apakah itu betul, Santi? Iya. Dia cuma nguasain harta saya doang. Selebihnya saya begitu, nanti Pak? ditinggalkan. Betul begitu, Pak, kata Bayu. Ya atau tidak? Tidak. Saya tidak merasa pingin harta warisan. Aku sajalah. Jujur aja udah. Jujur. Terus saja kamu buka semua. Biar tahu semua orang tahu. Biar Jujur, Pak. kebongkar semua. Kamu cuma nutupin hanya gitu saja. Kalau selama ini mungkin orang tuanya Mbak Santi, ibunya Mbak Santi nggak suka dengan perlakuan Mas Yasa, ya Pak Yasa ke anaknya, ya mungkin beliau melihat bagaimana perlakuannya seenaknya, udah gitu secara ekonomi juga tidak terpenuhi, menikmati harta dari istri, lalu melawan KDRT lagi. Seperti apa sih kronologi ceritanya? KDRT itu gara-gara apa? Seperti apa? Gimana Mbak Santi? Ya karena saya nggak kerja. Dia kepengen saya kerja. Lalu diapain? Gimana kejadiannya? Dia cuman nih tenaga saya doang. Terus? Tapi selebihnya dia nggak boleh minta duit sama dia terus. Oke. Waktu itu gitulah. kejadian KDRT-nya tuh gimana? Diapain? Dengan apa? Ya saya pulang sama seseorang dengan dia tidak ngomong apa-apa. Ya sudah kemarahan dia. Langsung gitu saya. Diapain? Kepalanya Gampar saya. digampar dan kepalanya dipukul ya? Bagian belakang. Betul? Betul. Oke. Nah sekarang ya saya terdiam 1000 kata. Artinya memang itu kenyataan. Betul begitu Mas Yasa, Pak Yasa. Jadi gini Mas, coba siapa yang nggak kesel? Saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Melihat istri saya boncengan, naik motor berduaan. Pak, itu ojek online, Pak. Kalau ojek online lo bacanya atau bacanya Mas, ini nggak ada. Helmnya biasa. Coba kalau Mas sendiri nyangka nggak itu ojek online atau tidak? Aduh, bapaknya berpikiran sempit deh. Beberapa ojek online terkadang tidak memakai helm juga yang berlogo ataupun jaket yang berlogo tersebut.
Terkadang mereka seperti itu. Kamu pikirannya sempit sekali, Yasa. Kalau saya jadi kamu, saya jadi Santi, saya mau meninggalkan Yasa. Iya, betul. Pak Yasa jadi nggak percaya penjelasannya Mbak Santi? Tidak. Karena saya berpikir, saya memenuhi kehidupan dia. Tidak ada merasa kekurangan. Yang saya mau, begitu saya pulang kerja, dia ada di rumah. Hanya itu yang saya inginkan. Kalau Mbak Santi maunya apa sebenarnya? Tapi nggak semua itu nggak diharapkan. Percuma kamu aku di rumah juga tukang bangkit kok. Nggak ada gunanya. Sebenarnya Mbak Santi ini Aku juga pengen diperhatiin juga. Cuma jangan tok duit. Tapi setelah aku minta uang buat ke ruangan anak, mana peduli kamu? Nah, ada papa kasih kan ke mama? Emang kamu cukup? Tidak kan? Ya, sekarang papa gini loh. Papa kasih dalam sekian. Sekarang tergantung mama mengolahnya bagaimana gitu loh. Kalau kamu bisa, kamu aja sendiri. Bisa nggak? Bisa. Oh, silakan. Kamu juga ujungnya ke saya juga kok. Kalau kamu lihat sebenarnya mereka berdua tuh masih punya rasa cinta sebagai sepasang suami istri nggak sih? nggak ada. Saya 100% ya, saya harus jujur apa adanya. Tidak ada rasa lagi. Tidak. Mbak Yasa, kamu pernah main perempuan ya? Di daerah kota? Jujur, ada, Mas. Rambutnya panjang dan dia ada di handphone kamu WhatsAppan. Oh, sampai tukar nomor telepon. Iya. Jujur, ada. Ya, memang ada. Ya, alasannya begini Mas, kenapa saya selalu ada dengan perempuan lain? Saya pulang kerja lelah. Lihat istri saya tidak ada di rumah. Pulang-pulang dengan pakaian lusuh. Coba, saya juga pengen lihat istri saya tuh, waktu saya pulang itu sudah cantik lah, bersih, rapi lah. Ini enggak. Bapak pernah ngomong nggak apa yang Bapak inginkan ke istri? Bapak ngasih uang nggak untuk istrinya dandan? Bapak memenuhi kebutuhan nggak untuk beli baju-baju bagus? Betul. Kalau mau berubah sifat, harus berkaca diri lah. Udah pantas belum dia omongin? Tidak Tapi kan? Ibu sendiri bener nggak melakukan apa yang dibilang Pak Yasa? Ya. Memang aku nggak pernah dandan di rumah. Tapi sering pergi keluar rumah? Tidak. Nah, setiap papa pulang kerja nggak pernah ada di rumah. Contohnya nggak usah jauh-jauh, sekarang. Ledak itu ngebikin orang gak nyaman. Bahkan saya pun, orang luar, saya ngerasa jadi minus lihat kamu.
marahin saya. Pulang jam berapa, udah kemana aja, apa aja yang dikerjakan gitu. Lebih parah dari seharusnya ya tugas istri itu ya dia yang menanyakan, bukan ibu mertua saya gitu. Tapi mungkin itu salah satu rasanya. Sudah nanya, tapi dia tidak mau memberitahukan. Beritahu sekarang ya, Esa. Nanti setelah pulang. Rumah, ya walaupun ada situasi suasana yang nggak menyenangkan, tapi kan bisa dibilang iya jadi durhaka ke orang tua. Iya. Ya aku sudah usaha bertanya sama dia, tapi dia tidak mau kasih jawabannya. Baiklah. Saya ingin melihat memori otaknya, boleh ya? Gile. KDRT yang sangat parah sekali. Kata-kata kebun binatang yang tidak pantas. Oh my god, aku lihat satu kejadian. Aduh, saya pusing. Bay, Kenapa, Roy? kamu pernah keguguran gara-gara KDRT ditendang perutnya ya? Jujur. Iya. Kapan itu terjadi? Saya lihat di perut kamu Berapa itu tahun yang ngeluarin. Sudah berapa tahun yang lalu? Jadi kenapa mama nggak bilang kalau mama ada keguguran? Karena kamu KDRT-nya, Yasa. Selama ini mas saya pinginkan keturunan kami sebenarnya.
Kalau kamu masih belum berubah sifatnya, nggak bakal ada keturunan atau rezeki yang waris. Itu kegugurannya udah berapa kali Mbak Santi? Cuma sekali doang. Sekali ya? Sekali? Kamu ngelihatnya gimana, Roy? Berapa kali? Cuma sekali doang kegugurannya. Saya lihat 2 kali. Sekali yang untuk pendarahan waktu itu. Dan sekali lagi yang kuret. Iya. Dikuret dan satu lagi yang mendarahan. Dikoret karena nggak jadi. Oke. Karena kenap. KDRT. Iya. KDRT dan KDRT lagi sampai ngeluarin keguguran. Banyak ya. Masih banyak yang seperti ini. Mbak Santi setiap melakukan KDRT sih Mas Yasa, Mbak Santi diam aja gitu? Iya. Gak ngelaporin kemana? Kenapa? Aku demi anak. Hah? Takut apa? Hanya demi anak aku belain. Sorry. Hanya demi anak aku belain. Oh. Hanya demi anak dibelain. Alasan yang klise ya. Tahun 2019. Tapi anaknya kan bisa ngeliat dan trauma ibunya disakitin secara fisik oleh bapaknya. Saya sih berharap biasa berubah loh. Masih bisa berubah nggak sih Roy menurut kamu? Perlu bertahun-tahun ya untuk berubah sih. Saya yakin sih ini dalam suasana yang baik gitu ya. Yasa pelan-pelan belajar untuk ngontrol sabar. Kalau perlu di kamar mandi ditulisin kata saya sabar. Ditempel tuh di kaca kamar mandi. Dan tiap hari kan mandi kan, pasti ngelihat ada tulisan saya sabar. Dan plus saya pengen banget doa dan restu dari orang tua sebenarnya. Yang si ibu Yasa itu aja sebenarnya Yasa. Saya ngelihat semua orang ada yang jahat, ada yang aneh dan segala macam. Tapi saya yakin kalau sifat kamu ini berubah nih, pasti kamu rezeki dan segala macam naik semua. Ikutin aja deh. Tempel tulisan saya sabar, saya saya berjiwa besar gitu. Mindset. Ya jadi disetting, dirubah cara pola pikirnya kali Pak Yasa. Mulai dicoba untuk melakukan sesuatu yang baru karena kebahagiaan itu kan memang perlu kerja keras, kita perlu melakukan sesuatu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya yakin Pak Yasa masih mau berubah, artinya masih mau melakukan Nggak sesuatu. bakalan berubah dia sampai kapanpun. Mbak Santi ya sepertinya akan lebih bijaksana kalau memberikan kesempatan dan membuka hati, membuka diri. Iya. Dari tadi dia udah terpojok sebenarnya dengan saya. Namun Mbak Santi please untuk ngebuka paling tidak sedikit dua pintu atau 3 pintu. Atau next ke depannya jika dia kambuh, saya serahkan semua sama mereka. Saya nggak mau ikut campur. Udah keguguran 2 kali Pak, pasti jadi susah untuk bisa percaya lagi. Saya udah sering. Saya nggak bakalan percaya lagi 100%. Tapi saya yakin kalau bisa mempertemukan dengan ibunya Mbak Santi, saya yakin ini bisa merubah cara berpikir Mbak Santi. Cara pikir Mas. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Yasa ke istrinya? Saya pinjam dong tangannya. Ayo dong, kamu kasih kesempatan Mbak Santi. Ketika Yasa mengetahui adanya keguguran yang dialami oleh si Santi. Iya, dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan sebenarnya bisa membuat dia kehilangan calon anaknya. Betul sekali. Antara dua, Sofyan atau Santi, Yasa menurut kepada orang tua. Karena doa dan kasih sayang mereka lah yang justru akan menjadi kekuatan kita dalam melangkah menuju masa depan. Ikuti terus